Wow, this man again. Hi, back again to Justice's English. Kali ini saya akan mencoba belajar dengan Anda mengenai tenses. Anda tentu sudah mengenal tenses. Dalam bahasa Inggris itu ada 16 atau 16 tenses. Ketika Anda belajar bahasa Inggris, saya yakin kita pernah bingung soal tenses. Sebetulnya tenses itu apa? Kalau mudah kita menyebutnya itu perbedaan kata kerja yang digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada perubahannya. Ada bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Dan itu yang kita kenal selama ini adalah tenses. Kata kerja yang berubah, memiliki bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Mudah kan? Seperti itu. Tapi ada 16 tenses kalau Anda mau belajar bahasa Inggris. Pusing. Nah, saya memiliki konsep seperti ini. Sebetulnya kita tidak akan membedakan, kalau dalam bahasa Inggris secara garis besar kita membedakan ada past, ada present, dan ada future. Ada 3. Jadi ada lampau, saat ini, masa depan, atau kemudian. Itu yang kita kenal selama ini. Bagaimana kalau kita menganggap bahwa semua tenses ini, all tenses, itu adalah hari ini. All tenses are today. Wah, all tenses are today. Gimana? Kalau semua tenses itu adalah hari ini, now, or today. Can't you imagine? Can you follow what I'm thinking about? Let's study. Kita mulai dengan konsep waktu. It's about concept of time. Konsep waktu, kita memiliki satu hari itu selama 24 jam. One day has 24 hours. Dan satu hari itu 24 jam itu bisa hari kemarin, hari ini, hari besok. 24 jam yang lalu itu bisa kita katakan yesterday. 24 jam lebihnya kemudian bisa kita katakan tomorrow. Dari konsep waktu ini sebetulnya kita bisa memahami bahwa namanya tenses itu walaupun tidak dalam 24 jam, artinya ya kurang dari 24 jam itu ada tenses semuanya di situ. Karena konsepnya itu tadi, apa yang sudah berlalu kita anggap sebagai past, dan yang akan datang meskipun itu 1 detik, 1 menit, 1 jam kemudian itu sudah future atau yang akan datang. Jadi kalau kita mau berpikir secara logis bahwa tenses itu terjadi in this time atau dalam jam ini atau today. Maksudnya begini. Dalam 24 jam kita katakan today ini kita dalam waktu ini sedetik yang lalu sudah lampau, sedetik kemudian itu yang akan datang. Meskipun itu dalam 24 hours atau dalam 1 jam ini. Jadi logikanya seperti itu. Anda saat ini sedang melihat YouTube saya. You are watching my YouTube now. Konsepnya ini adalah hari ini sedang berjalan, sedang berlaku atau beraktivitas Anda ini. Ini berjalannya ini, andaikan kita mengatakan sedetik yang lalu, ya, you watch my videos second ago atau 1 menit yang lalu, a minute ago, itu sudah pas, ya. Misalkan Anda sudah berhenti, kemudian sedetik yang lalu atau 1 menit yang lalu itu sudah pas, ya. You watch my video 1 minute ago.
Saya mengatakan ini today, hari ini, waktu Anda masih melihat ini. Kalau misalkan nanti 1 jam kemudian saya akan berhenti ya, I will stop watching my video 1 hour later atau 1 hour ya, then itu sudah future atau yang akan datang. Jadi konsepnya seperti itu. 1 detik kemudian itu sudah future. Nah, artinya dalam 24 jam atau today ini bisa kita gunakan semua tenses ya. Karena pada dasarnya bahwa ketika kita mengucapkan suatu pernyataan ataupun kita membaca suatu pernyataan atau kita menangkap suatu pernyataan dalam kesadaran kita itu berlangsung hari ini, today, when you are aware, ketika Anda dalam keadaan sadar. Kalau Anda tidak dalam keadaan sadar, Anda sedang tidur, kan tidak mungkin itu. Tidak mungkin Anda bisa menangkap atau mungkin membuat pernyataan seperti itu. Jadi konsep di sini bahwa today itu in 24 hours sih, ketika Anda dalam kesadaran itu, konsep of time itu berjalan dan semua waktu yang digunakan dalam tenses itu bisa kita pakai di dalam konsep waktu ini atau today. Ini logikanya ya. Jadi semenit yang lalu itu sudah lampau. Kalau lampaunya lebih dari 24 jam, Anda mengatakan itu yesterday ya. Semenit kemudian itu sudah future. Kalau kemudiannya itu 24 jam kemudian atau 24 jam lebih sedikit kemudian itu sudah future atau kita katakan tomorrow kan. Jadi apa yang kita katakan yesterday itu karena 24 jam lebih yang lalu. Kalau tomorrow berarti 24 jam kemudian yang akan datang atau 24 jam lebih yang akan datang. Itu baru kita kenal konsep tomorrow. Tapi sebetulnya bahwa konsep of time yang lalu, saat ini, yang akan datang itu sedetik pun itu sudah dikatakan yang lalu atau sedetik kemudian. Jadi kita sangat dekat dengan namanya today, hari ini. Jadi sedetik yang lalu masih still today. Ketika kita mengatakan itu, sedetik kemudian masih hari ini, ya. Meskipun itu kita mengatakan sedetik kemudian. Nah, that's actually what I'm thinking about that all tenses are in today, atau semua tenses itu semuanya bisa kita lakukan atau kita anggap satu hari ini atau today, yaitu ketika when the speaker atau ini yang membuat pernyataan atau yang menangkap pernyataan itu ya sadar hari inilah yang the real concept of time. That's the easy way to think about the tenses ya. Kalau prakteknya ketika kita mau memberi contoh misalkan ya, kalau kita mengatakan you are watching my videos now atau you are watching my YouTube now, ini kan kita mengatakan ini continuous atau present continuous ya. Jadi yang bentuk ing itu ya. Tapi kalau misalkan Anda mengatakan ya you watch my video a minute ago, lampau simple past, a minute ago, 1 menit yang lalu. Ini kan tetap konsepnya ketika Anda mengatakan atau saya mengatakan ini masih today. Saya sadar dan Anda sadar menangkap pernyataan masih today. Kalau saya mengatakan bahwa Anda akan berhenti melihat YouTube saya, you will stop watching my YouTube 1 hour again, 1 jam kemudian atau 1 hour again, ini nantinya toh kita mengatakan masih konsep hari ini, today. Contohnya seperti itu ya. That's the easy way to think about the concept of time ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat Anda itu mudah untuk belajar bahasa Inggris. Bahwa sebetulnya yang namanya konsep of time ini hanya ada di pikiran kita dan kesadaran kita. Ketika kita mengatakan sedetik yang lalu itu sudah simple past. Sedetik kemudian itu sudah future. Sedetik itu sangat dekat dengan hari ini, sangat dekat dengan saat ini, today, itu maksud saya. Nah, silahkan Anda mempelajari, kemudian
menjabarkannya apa yang saya katakan konsep ini di tenses-tenses yang sudah Anda pelajari ya. Tinggal Anda menemukan nanti yang dibutuhkan atau yang diperlukan setiap tenses itu sebetulnya apa. Ya, karena masing-masing tenses memiliki karakter penggunaannya. And you must study that. What I want you to know that the concept of time here is today, ya. Jadi kalau selama ini kita diajari bahwa yesterday itu selalu kita pakai ago itu yesterday. Kalau yang future itu will be atau next atau mungkin apa then ya. Itu biasanya kita akan mengacu pada tomorrow. Tapi sebetulnya today itu bisa terjadi all the tenses. Well, that's all what I want to say to tell about what my ideas about the tenses, and hopefully you understand and you catch my idea. Paling tidak ini membuka wawasan mengenai tenses yang selama ini mungkin sangat bingung. Paling tidak ini sudah memberikan gambaran tentang tenses. Bahwa konsep of time atau konsep waktu itu sendiri itu adalah today. All the tenses here can be practiced today. Yeah, okay. That's the point that I want to tell you, and you can learn much about this. Thank you very much.